ada karena kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kemurahan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami mau bersyukur sebab Tuhan sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidupku, dan rahmat-Mu melingkupi hidupku. Kasih-Mu selalu nyata bagiku.
Haleluya, selamat bertemu kembali Bapak Ibu pemirsa Family Altar Action yang diberkati Tuhan Yesus. Beberapa saat yang berlalu Bapak Ibu dan saya kita telah menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Dan saatnya kita akan belajar kebenaran firman Allah. Kita butuh Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus firman tak mungkin menjadi rema dalam hidup kita. Karena itu mari kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami butuh kekuatan firman-Mu mengalir dalam hidup kami. Karena itu Roh Kudus datang dan ambil alih waktu ini ke depan. Baik hamba-Mu yang bicara, baik umat-Mu yang mendengar. Pakai kata dan kalimat yang keluar dari mulut-Ku. Berikan pengertian pada mereka. Dan oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja, firman itu berubah menjadi rema dalam kehidupan kami. Mari datang dan tolong kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan belajar hari ini dari Matius pasal 6 ayat 25, 26, 27 dan 33. Kita baca firman Allah. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kudus, berkati ayat yang sangat lazim. Saya bilang ini salah satu dari sekian pembacaan Alkitab yang sangat lazim bagi kita umumnya orang-orang Kristen. Tetapi dalam hidup hari-hari kita lihat, apakah karena terlalu lazim, terlalu sering didengar, sampai gregetnya itu kurang menyengat pada kita. Ini sebuah kebenaran yang menelanjangi tentang aktivitas kita. Kenapa saya memakai kata menelanjangi? Karena kalau kita memahami esensi dari, kalau kita lihat ya, Matius 6 ayat 25, baca seluruhnya sampai ayat 34. Hampir sudah tidak ada alasan untuk kita meragukan Allah. Saya ulangi. Kalau kita terhisap masuk di dalamnya, dalam apa yang diajarkan oleh Yesus, maka sudah tidak ada pintu untuk kekhawatiran, tidak ada pintu untuk persungutan. Sebab semuanya Allah telah membentangkan. Kan itu saya bilang, kita seperti ditelanjangi oleh pembacaan ini. Karena Tuhan telah menyiapkan paket yang sangat hebat bagi kita. Itu gak main-main Bapak Ibu. Perhatikan ayat yang ke-25 tadi. Ya, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Jangan khawatir juga tentang tubuhmu. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bukankah ini hal-hal yang kita gumuli tiap hari Bapak Ibu? Kenapa kita bekerja? Makan, minum, pakai. Kenapa kita bekerja? Makan, minum, pakai. Segala alasan yang ditampilkan buntutnya adalah makan, minum, pakai. Kita butuh uang untuk makan, dan uang datang dari hasil kita bekerja. Tanpa bekerja tidak ada uang. Karena itu kita selalu memohon kepada Allah memberkati apa yang kita kerjakan, supaya selalu ada makanan di meja makan kita, ada minuman, dan ada pakaian. Bahkan ada rumah hunian untuk kita tinggal. Tuhan Yesus berkata gini, mana yang lebih penting? Makan, minum, atau hidup itu sendiri? Mana lebih penting? Tubuh itu ataukah pakaian? Nah, ini menjelaskan apa Bapak Ibu?
ini menjelaskan tentang skala prioritas. Kita harusnya gini, kita khawatir untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu lebih penting daripada yang telah dihadiahkan. Perhatikan, bukankah hidup itu? Nah, bukankah tidak ada seorang pun yang waktu tidur dia berpikir apakah besok dia akan mati? Mungkin ada. Tetapi selalu kita sangat percaya diri bahwa tak kala saya tidur besok saya akan bangun lagi gitu. Artinya gini, nafas ini selalu diberikan. Nafas ini selalu diberikan. Nafas ini selalu diberikan. Dan bukankah itu yang penting? Tanpa nafas makanan minuman tidak berarti. Nah, nafas saja Tuhan Allah beri. Kenapa kita harus khawatir itu sesuatu yang lebih rendah tingkatannya daripada nafas? Kita sudah dihadiahkan sesuatu yang berharga, nafas gitu loh. Harusnya kalau kita menarik nafas, oh ya Tuhan kasih, berarti Tuhan sudah sediain makanan. Itu maksudnya. Oh ya saya masih bernafas, berarti minumanku Tuhan sudah sediakan. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Nah ini, kadang-kadang kita kebablasan di sini. Kita kan berpikir makanan minuman lebih berharga daripada nafas. Emangnya orang mati butuh makan butuh minum? Sekalipun ada banyak praktik. Kita lihat di kubur-kubur ada banyak makanan ya. Tapi ya secara logikanya nggak mungkin lah hantu makan begitu ya. Nggak mungkin lah, orang mati udah nggak ada hubungan dengan kita, dia nggak rasa lagi lapar dan haus, nggak ada lagi. Yang butuh makanan minum adalah orang hidup. Jadi semua berkata gini, coba pikirkan tentang kenapa kamu khawatir tentang pakaian? Bukankah tubuhmu jauh lebih penting? Bahkan kita nggak pernah tahu ada apa dalam tubuh kita waktu itu. Kita nggak tahu hari ini hati kita gimana, paru-paru kita gimana contohnya. Lo Tuhan tahu semuanya dan Tuhan hadiahkan tentang tubuh kita. Kalau aku kasih tubuh, masa aku nggak kasih pakaian? Masih ingat peristiwa Taman Eden waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka sadar diri mereka telanjang, mereka sematkan daun untuk jadikan pakaian. Tuhan mengorbankan domba, lalu kulit dombanya dipakai untuk membuat pakaian. Tanpa Adam minta, tanpa Hawa minta, Tuhan berinisiatif. Kalau tubuh kita saja kita masih bisa nikmati, berarti Tuhan sudah siapkan pakaiannya. Ya ini kan, coba tiap hari Bapak berpikir, apa yang pikirkan tentang Allah? Dia hadiahkan nafas, dia hadiahkan tubuh, pasti dia akan siapkan pakaian-pakaian berikutnya yang merupakan hal-hal yang harusnya mewarnai tubuh kita, yang harusnya mewarnai hidup kita. Nah ini, konsep ini, ayat ini, kalau membumi dalam hidup kita, oke lah kita mungkin diizinkan Allah kekurangan, tapi bukan berarti kita akan mati kelaparan. Saya tidak percaya ada anak Tuhan yang mati kelaparan. Tidak. Allah izinkan kita mungkin gak makan, gak pagi atau siang, tapi malam pasti kita makan. Atau mungkin hari ini gak makan sama sekali, besok pasti makan. Tidak ada cerita anak Tuhan mati kelaparan. Allah mengizinkan Ayub sampai habis semuanya. Dia duduk bermandikan abu, penuh borok tubuhnya, maka dia mati. Allah kadang tanda kutip mengizinkan satu orang masuk sampai penderitaan seperti itu, tapi untuk mati kelaparan kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan pelihara kita, karena itu ayat bermana? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabung, yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikan burung-burung, bunga-bunga di taman. Tuhan lagi menjelaskan gini, loh kamu itu bagiku lebih berharga daripada itu. Nah gitu. Setelah kita tahu tentang prioritas dalam hidup ini, sekarang kita lihat prioritas Allah bagi kita. Allah memandang kita lebih hebat daripada burung-burung di udara, lebih indah daripada bunga-bunga yang ada di taman. Burung terbang sana terbang sini makan, bunga tumbuh aja, mekar, Tuhan lihat. Kita belajar dari burung-burung di udara, kita belajar dari bunga-bunga di taman. Allah melihat kita sebagai apa ya? Saya bisa dibilang sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi ini, karena kita segambar serupa dengan Allah. Makanya saya berpikir Allah sangat kecewa
kalau kita mengkhawatirkan kuasanya. Loh, mereka tahu tidak ya bahwa mereka itu anakku. Nah, kira-kira gitu kan. Kalau mereka tahu tidak ya, masa aku tak pelihara mereka. Kita sejahat apapun kita nggak tahan lihat anak kita menderita. Apalagi sampai kosol makan minum ya. Orang tua manapun akan berusaha anaknya makan dan minum. Allah jauh lebih hebat dari kita sebagai orang tua. Kita orang tua terbatas mengetahui anak-anak kita. Tapi Allah di sorga tahu kita lebih daripada siapapun. Karena itu, marilah jangan sampai kita dibodohi oleh iblis dan kehidupan ini. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Sangat berharga. Ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidup. Ini tamparan saudara. Bapak Ibu, ini tamparan. Gitu. Emangnya kalau kalian khawatir, kalian bisa mendatangkan mujizat. Emangnya kalau kalian khawatir, kalian bisa menambah hidup kalian. Nah ini kan penting. Ini penting untuk dipahami bahwa kekhawatiran bukan menambah, kekhawatiran itu memperburuk keadaan. Untuk alasan apapun, kekhawatiran bukan solusi yang terbaik. Suami yang khawatir, istri yang khawatir mendatangkan dampak dari kekhawatiran bagi keluarganya. Anak-anak yang khawatir mendatangkan dampak kekhawatirannya pada orang tuanya. Kita yang khawatir membawa semangat negatif pada orang-orang di sekitar kita. Inilah yang terjadi. Dampak dari kekhawatiran itu sangat buruk sekali. Jadi Bapak Ibu, untuk apa harus khawatir? Allah kita pelihara kita dengan luar biasa. Masalah, penderitaan, kekurangan bisa datang. Itu bukan untuk alasan kita khawatir. Itu adalah pintu mujizat. Kekurangan, penyakit, pergumulan, tantangan bukan alasan untuk khawatir. Saya ulangi. Tantangan, pergumulan, penyakit, apapun kekurangan bukan alasan untuk khawatir. Itu adalah pintu mujizat. Kalau kita masuk dalam kebenaran ini, kita harus sadar itu adalah pintu mujizat. Itu adalah saat di mana Allah berkata, aku mau bikin mujizat begini. Kalau kita tahu Allah itu sumber berkat, bukankah waktu kita kurang? Kalau kita tahu dia adalah penyembuh, bukankah waktu kita sakit? Kalau dia tahu dia adalah perlindungan kita, panji kemenangan kita, bukankah kali kita tahu? Semua keadaan ekstrim yang katanya menurut manusia alasan untuk khawatir sebenarnya adalah pintu mujizat. Berhenti khawatir, karena khawatir sangat merusak kebahagiaan hidupmu. Dan hal yang terakhir ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah sebenarnya tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan mengejar berkat. Tujuan hidup Anda dan saya adalah mengejar Tuhan dan kebenaran. Alkitab berkata, semuanya akan ditambahkan. Saya ulangi, semuanya akan ditambahkan. Jadi mari kita berlomba-lomba. Untuk apa? Mengejar Allah dan kebenaran. Mengejar Bapak. Tetapi carilah, ini aktif, proaktif. Kata kerja yang aktif, proaktif. Harus cuma duduk-duduk, kita mencari di dalam doa, mencari dalam firman, mencari dalam ibadah. Kita proaktif. Gimana Anda mau tahu kebenaran kalau nggak pernah baca Alkitab? Gimana Bapak Ibu mau merasakan Allah kalau nggak pernah nongol di hadirat Tuhan? Karena itu sudah saatnya. Sudah saatnya Bapak Ibu semakin hari, semakin jatuh cinta kepada Allah. Sudah saatnya Bapak Ibu semakin hari, semakin suka baca Alkitab. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Sebab apa Bapak Ibu? Orang akan melihat masalah, tantangan, pergumulan, penyakit itu mujizat, pintu mujizat apabila dia tertanam di dalam kebenaran firman Allah. Contoh saja saya bilang, ayat-ayat ini terlalu biasa bagi orang Kristen. Tetapi kenapa? Kita selalu
selalu saja khawatir, dia selalu saja meragukan Tuhan. Karena kita belum masuk di dalam kebenarannya. Bagaimana saya bisa masuk? Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja kalau kita punya kerinduan dengan Allah. Dia sangat membantu kita, Bapak Ibu. Dia sangat membantu. Gak peduli Bapak Ibu punya status sekarang ini kayak apa. Tapi kalau hatimu sangat merindukan Tuhan, Roh Kudus antusias untuk memperkenalkan Tuhan dan kerajaan kebenarannya kepada Bapak Ibu. Mari semangat mengejar Tuhan dan kebenaran. Maka Bapak Ibu akan melihat bagaimana cara Allah bekerja di dalammu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih buat renungan di hari ini. Hamba percaya tidak kebetulan semua pemirsa mendengar ayat-ayat ini. Karena kami sementara diajar untuk memahami betapa Allah hebat, betapa Allah luar biasa dalam menjaga, dalam mendandani gerejanya, terutama kami umat pilihannya. Bapa di sorga, berkati setiap pemirsa Family Altar Action, sehingga dapat melihat bahwa tantangan, pergumulan, penyakit, kekurangan itu bukan alasan untuk khawatir, tapi itu adalah satu untuk mengalami mujizat. Tuhan menolong setiap pemirsa bangkit dari keterpurukan iman mereka, dengan memandang Allah El Shaddai, Allah Maha Besar itu. Diberkatilah setiap rumah tangga, diberkatilah setiap pribadi, diberkatilah setiap anak muda, orang tua, diberkatilah setiap laki-laki dan perempuan, semua yang mendengarkan renungan ini, di mana saja mereka berada, di gereja mana saja, biar kebenaran ini masuk di dalam mereka dan mengubahkan mereka, dan iman itu kembali bertumbuh, dan mereka benar-benar hidup dalam kegairahan akan Tuhan Allah. Diberkatilah pekerjaan dan usaha mereka, diberkatilah pendidikan mereka. Percaya mereka akan mengalami terobosan yang besar di dalam apapun yang mereka kerjakan. Kuangkat tanganku dan memberkati mereka dalam damai sejahtera Allah, memberkati mereka dalam kasih karunia dan dalam kekuatan Roh Kudus. Dia akan mengajar kami semua untuk belajar hidup benar, mulai dari pikiran kami, kata-kata kami, sampai perbuatan kami. Tuhan sudah memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Dan jamu-jamu untuk saya berkata bahwa Family Altar Action, atau kita singkatkan FAA, adalah merupakan program untuk mengalami kebenaran lewat pujian, penyembahan, dan firman Tuhan secara online. Ya, Anda di mana saja, berasal dari gereja apa saja, join us. Ya, ayo gabung dengan kami. Ya, di mana saja Anda. Ini adalah persekutuan online kita bersama setiap Jumat dan Rabu. Ya, Rabu dan Jumat jam 21 waktu Indonesia Timur. Anda bisa menyesuaikan diri dengan waktu di tempat Bapak Ibu berada. Disiarkan dari Desa Paso, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Ada nomor-nomor telepon untuk Bapak Ibu hubungi. Dan di akhir dari tayangan ini, dengan digerakkan oleh Roh Kudus, taburlah untuk Tuhan dan pekerjaannya. Sampai kita bertemu kembali dalam edisi-edisi Family Altar Action berikutnya. Tuhan Yesus berkati ketemu semua. Haleluya.